Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film psikopat? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film di mana psikopat ini termasuk mempunyai jiwa pahlawan, di mana dia hanya mencari korban yang melakukan kesalahan dan kebohongan yang menyebabkan orang lain menderita. Sebrutal apa psikopat ini? Oke lah, mending persiapkan mental untuk menontonnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang polisi yang sedang memasang jebakan. Target pun masuk ke dalam jebakan dan dia turun dari mobil lalu menaiki sebuah gedung. Lalu tiba-tiba dia mengambil sebuah remote, namun polisi sudah mengepungnya. Target yang bernama Edgar pun mengatakan jika dia harus memilih dirinya atau 5 orang yang akan moket. Lalu datanglah Halora, tidak lain adalah seorang detektif menyuruh Edgar untuk menaruh remote-nya. Lalu tiba-tiba polisi pun menembak tangan Edgar hingga remote terjatuh, namun salah satu polisi menembaknya di dada hingga dia pun kelengar. Di saat Edgar sekarat, dia pun mengatakan jika permainan sudah dimulai. Permainan apa yang Edgar maksud dan siapa 5 orang yang Edgar katakan? Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti di mana diperlihatkannya 5 orang yang tentunya Edgar maksud korban tawanan psikopat yang masih misterius. Terdengar suara dari pengeras, tidak lain adalah suara psikopat itu yang meminta mereka untuk mengakui segala kesalahan yang mereka perbuat dan kebohongan yang merugikan orang lain. Psikopat itu memberi mereka sebuah clue untuk menaruh tetesan darah mereka dalam jeruji sebelum jeruji itu menghancurkan mereka. Mereka pun mulai ditarik dan semakin mendekat, lalu mereka melukai diri mereka supaya bisa mengeluarkan darah, dan setelah itu helm dan pintu pun terbuka. Ada satu korban yang belum meneteskan darah hingga dia pun tergerus. Scene berganti kepada Edgar di mana dia berada dalam kondisi kritis, lalu dokter memberitahu kepada detektif Halora jika pelurunya bersarang di jantung. Sorry, detective. The bullets lodged against the heart. Kembali kepada para tahanan psikopat di mana mereka semua terluka, lalu mereka pun harus mengakui apa kebohongan mereka jika mereka ingin bebas dari situ. Lalu Anna pun mengatakan jika ini adalah sebuah permainan yang tentunya akan ada pemenang dalam permainan ini. Di sisi lain terlihat Bondon Seksoy bercangcut mahal sedang jogging, lalu dia pun keheranan karena melihat banyak orang terpaku di situ. Lalu tiba-tiba dia pun berteriak karena melihat seorang korban tersangkut di jembatan. Polisi pun membawa korban itu ke rumah sakit untuk diotopsi dan membuka helmnya dengan sebuah laser. Perlu kita tahu jika korban ini adalah salah satu dari 5 orang yang moket karena telat meneteskan darah. Kemudian dokter pun menemukan sebuah chip di dalam lukanya, lalu mereka pun memeriksanya di komputer. Terdengar rekaman suara psikopat yang mengatakan jika dia adalah korban pertama dan ada 4 lagi yang tersisa. Psikopat itu juga mengatakan jika mereka semua ditahan karena melakukan dosa besar dan mereka harus menebusnya. Lalu dokter pun mengatakan jika kasus ini sama persis seperti kasus yang dilakukan oleh Jigsaw. Kembali kepada para tahanan di mana sebuah robot menghampiri mereka, lalu rantai pun mulai tertarik lagi dan mereka harus mengakui apa kesalahan mereka jika mereka ingin bebas. Seorang pria yang bernama Mitch mengaku jika dia pernah menipu anak kecil dengan menjual motornya, namun bocil itu kecelakaan 10 menit setelah membeli motornya. Begitupun dengan Anna yang mengaku jika dia membuat kesalahan hingga suaminya ditahan polisi. Lalu tiba-tiba Mitch melihat sebuah rekaman di tubuh robot itu, lalu 3 jarum pun jatuh dari atas dan psikopat itu bilang jika salah satu dari suntikan itu adalah penangkal, sementara suntikan yang lain berisi asam yang akan membuat mereka moket mengenaskan. Lalu mereka bingung untuk memilih jarum itu dan mendesak Charlie untuk mengatakan apa kesalahannya. Karena Charlie tidak mau mengakui kesalahan, mereka semua pun ditarik ke atas dan Ryan terpaksa menyuntikannya kepada Charlie. Lalu tiba-tiba mereka terjatuh dan Charlie sekarat karena telah disuntikan cairan asam hingga dia pun moket.
Scene berganti kepada seorang dokter yang mengatakan jika korban sudah ditemukan identitasnya, lalu Halora pun mengatakan jika dia adalah penjudi yang bangkrut. Gambler. Wife's murder was on him. He was some bad guy. Kembali kepada Mitch di mana dia menemukan sebuah pintu yang terbuka lalu mereka pun memasukinya. Kemudian Anna bertanya kepada Ryan apa dosanya. Ryan pun bilang jika dia menggadaikan barang cacat, menjual obat haram dan juga berselingkuh dari istrinya. Anna pun mengakui kesalahannya. Jika suaminya tidak tertidur, mungkin bayinya tidak akan jatuh. Itu sebabnya mengapa suaminya dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaiannya. Kemudian Ryan melihat sebuah pintu yang terdapat tulisan di mana mereka tidak boleh memasukinya. Namun Ryan memaksa dan tiba-tiba dia pun terperosok dan kakinya terjerat besi. Kemudian Anna melihat jika ada tuas di bawahnya dan juga melihat sebuah rekaman suara. Mitch pun mencoba mengambil rekaman itu, namun kawat semakin kencang mengikat kaki Ryan dan Mitch pun berhasil mengambil rekaman itu. Setelah diputar, psikopat itu bilang kalau mereka bisa menarik tuasnya, maka salah satu dari mereka akan selamat. Scene berganti kepada detektif di mana mereka menemukan korban kedua, tidak lain adalah Charlie yang tersuntik cairan asam. Lalu mereka pun kembali menemukan tanda yang sama persis seperti yang ditinggalkan Jigsaw. Kembali lagi kepada Ryan di mana kakinya masih terjerat dan sebuah lampu menyala di sebuah lorong. Lalu Mitch dan Anna pun memasuki lorong itu dan mereka pun melihat sebuah remote yang tergantung di lorong itu. Mereka pun berusaha mengambilnya, namun tiba-tiba pintu pun terkunci dan sebuah TV menyala berkata jika mereka punya dosa di masa lalu yang menyusahkan banyak orang. Lalu psikopat itu bilang jika mereka ingin selamat mereka harus menarik tuas di kaki Ryan atau jika tidak mereka akan terkubur di tumpukan pasir. Mereka pun meminta tolong kepada Ryan untuk menarik tuasnya karena Ryan tidak mau melakukannya. Tiba-tiba pasir pun menghujani mereka dan mereka berteriak meminta tolong kepada Ryan untuk menarik tuasnya, namun Ryan pun memilih mereka yang moket saja. Ryan pun menarik tuasnya hingga kakinya terbelah, lalu Anna dan Mitch pun berhasil selamat karena mereka bisa keluar dari lorong itu. Scene berganti kepada Halora di mana dia sedang menemui Ellie, lalu Ellie bilang jika dia memiliki studio, kemudian Halora pun ingin Elle mengantarnya ke sana. Selang beberapa lama mereka pun sampai di studio yang sama persis seperti tempat yang 5 korban itu tempati. Kemudian Elle menekan tombol yang menjalankan mesin yang sama persis seperti yang digunakan John Kramer untuk mengeksekusi korbannya. Di sisi lain di mana Edgar dijaga polisi di ruang ICU, lalu seseorang datang dan menyuntikkan sebuah cairan di infusannya. Kembali kepada Anna dan Ryan di mana sebuah mobil menyala dan Mitch pun menghampiri mobil itu, lalu terdapat sebuah rekaman yang bertuliskan namanya. Lalu tiba-tiba Mitch terjatuh dan sebuah rekaman mengatakan jika dulu dia pernah menjual motor kepada anak kecil yang remnya blong, namun dia tetap menjualnya hingga anak itu kecelakaan dan meninggal dunia. Atas kesalahannya itu dia harus menerima hukuman, lalu Mitch pun ditarik ke atas untuk menyentuh rem. Jika dia bisa maka dia akan selamat. Lalu tiba-tiba Mitch pun gagal menyentuh rem yang akhirnya dia tergerus, lalu dia pun moket. Scene berganti kepada Edgar di mana dia menghilang dari tempat tidurnya, lalu Halora pun menyalahkan petugas karena dia ketiduran. Kemudian keesokan harinya polisi kembali membongkar makam John Kramer yang ternyata isinya adalah Edgar, bukannya John Kramer alias Jigsaw. Setelah itu detektif Kate pun mendatangi rumah Logan karena mencurigainya terlibat dalam kasus ini. Kemudian Logan pun menyangkal jika Halora yang menjebaknya dan Halora lah dalang dari peristiwa ini. Logan juga akan memberikan bukti jika Halora lah yang menembak dada Edgar dan dia akan mencocokkan peluru yang bersarang di tubuh Edgar dengan pistol yang dimiliki Halora. Singkat cerita, saat Elle kembali mendatangi Logan, Elle pun mengatakan jika dia sudah tahu tempat permainannya di mana psikopat itu melakukan aksinya. Kembali kepada Ryan di mana mereka cuma tersisa 2 orang, lalu Anna pun menemukan sebuah pintu dan dia pun berusaha memasukinya. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Anna tersadar dan dia sudah dalam posisi terikat rantai, begitupun dengan Ryan.
Lalu muncullah John Kramer, tidak lain adalah dalang utama yang dikenal sebagai Jigsaw. Anna pun keheranan karena mengetahui jika dia masih hidup. Kemudian Jigsaw mengatakan jika ini adalah tantangan terakhir mereka dan jika mereka bisa melaluinya maka mereka akan hidup. Jigsaw pun mengatakan kepada Ryan jika dia belum mengakui semua kesalahannya kalau semasa muda dia sudah brutal dan membunuh banyak orang. Scene berganti di mana Logan dan Elle sampai di tempat di mana Jigsaw melakukan aksinya, lalu mereka memasukinya dan Halora pun menguntitnya dari belakang. Saat sampai di dalam rumah, mereka pun melihat banyak rantai di sana dan juga gergaji yang dipenuhi dengan darah. Kembali kepada Jigsaw yang memberi tantangan terakhir di mana mereka harus sadar kalau selama ini tindakan mereka terbalik, maka dari itu mereka harus menggunakan senjata dengan terbalik juga. Jigsaw juga mengeluarkan sebuah kunci kebebasan dan menaruhnya di dalam senapan. Dia juga hanya memberinya satu senapan dan juga satu peluru, itu berarti salah satu dari mereka harus yang ditembak. Di sisi lain di mana Anna bangkit dan memilih untuk menembak peluru itu kepada Ryan. Dengan egois, Anna pun mengambil senapan itu dan mengarahkannya kepada Ryan. Namun Ryan mengatakan jika pistol itu harus digunakan dengan cara terbalik. Lalu tiba-tiba Anna pun menarik tuasnya dan mengenai dirinya sendiri. Terlihat senapan yang sudah hancur, lalu Ryan pun menemukan sebuah kunci, namun kunci yang berwarna kuning miliknya pun patah. Dan Ryan pun menangis karena tidak bisa membuka kunci itu. Di sisi lain di mana seseorang datang dan menemukan Halora. Selang beberapa lama, Logan pun tersadar dengan laser yang sudah melingkar di lehernya, begitupun dengan Halora. Namun tiba-tiba speaker pun berbunyi dan mengatakan jika mereka akan menjalankan sebuah permainan di mana mereka terikat pemotong laser dan mereka bisa bebas jika mereka mau mengakui kesalahan mereka. Waktunya dimulai dari 60 detik. Dengan gercep Halora menekan tombol, namun yang ditekan adalah tombol milik Logan. Laser Logan pun mulai menyala, lalu Logan mengakui kesalahannya jika dia telah menukar X-ray milik Jigsaw hingga penyakit Jigsaw semakin parah. Namun tiba-tiba laser pun mengarah ke Logan hingga Logan pun moke. Kemudian laser milik Halora pun menyala dan membuat atap bocor karena sinar laser itu. Lalu Halora pun mengaku jika dia telah membahayakan banyak orang dan membuat orang tak bersalah mati karenanya. Lalu tiba-tiba laser pun mati dan Halora merasa senang melihatnya. Namun Logan kembali bangkit dan dia memainkan laser miliknya jika itu hanyalah tipuan dan dia memakai darah palsu untuk mengelabui Halora. Logan memperlihatkan rekaman pengakuan atas dosa-dosa Halora. Dengan itu Logan pun berhasil menjebaknya. Logan juga mengaku jika dia bekerja sama dengan Jigsaw untuk menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Lalu tiba-tiba laser milik Halora pun kembali menyala. Kemudian Logan memberitahu jika semua ini adalah permainannya, begitupun dengan Edgar yang ditembak olehnya. Logan juga bercerita jika 10 tahun yang lalu Jigsaw pernah menolong hidupnya dan mereka pun bersama-sama untuk membunuh siapa saja yang berbuat dosa. Lalu tiba-tiba laser pun diarahkan kepada Halora hingga membuat kelapanya terbelah dan dia pun moket. Bagaimana? Secantik apa cara psikopat membuat korbannya moket? Sangat mengesankan, bukan? Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.